أحمد يا نور الهدى ذي شوق فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. فصل فصل. وأما la allati linafyil jinsi, adapun la yang menafikan seluruh jenis, faya maka yaitu allati yuradu biha yang dimaksud dengannya, yuradu dimaksud biha dengannya, nafyu menafikan, jami'il jinsi semua jenis, ala sabilit tansis menafikan seluruh jenis dengan secara meyakinkan. Seluruh jenis secara meyakinkan, tansis menetapkan secara meyakinkan. La ala sabilil ihtimal, bukan dalam keadaan masih meragukan atau memungkinkan. Ini ala sabilil ihtimal. Seperti la yang hijaziyah ya, yang amalannya seperti amalan laisa, itu masih ala sabil ihtimal, itu la ala sabil tansis, tidak secara meyakinkan gitu. Adapun la nafil jinsi adalah menafikan seluruh jenis dengan secara meyakinkan. Wa ta'malu amala inna, dan beramal berfungsi seperti fungsi inna. Bagaimana fungsi inna? Fa tansibul isma, yaitu tansibul isma merofakkan, menasabkan isim, wa tarfa'ul khabara, dan merofakkan khabar. Bisyarti, dengan syarat, ayyakuna ismuha, dengan syarat isimnya, wa khabaruha, dan khobarnya nakiratain, kedua-duanya berbentuk nakirah. Wa ayyakuna ismuha, dan dengan syarat isimnya itu muttasilan biha, yaitu bersambung dengannya, artinya mubasyarah, tidak ada penghalang antara Allah dengan isimnya. Fa in kana ismuha mudhafan, jikalau isimnya itu diidhafatkan, au musyabbahan bil mudhaf, atau isimnya diserupakan dengan mudhaf, bahwa mu'rabun, maka isimnya itu mu'rab, mansubun dinasabkan. Nah, contohnya la sahiba ilmin mamqutun. La sahiba ilmin mamqutun, isimnya di sini adalah sahiba yang diidhafatkan kepada ilmin, khabarnya adalah mamqutun. Wala tali'an jabalan hadirun, ini isim yang musyabbah bil mudhaf, diserupakan dengan mudhaf. Wal musyabbahu bil mudhaf huwa, yang dimaksud dengan musyabbah bil mudhaf adalah, ini dijelaskan apa itu musyabbah bil mudhaf. Yang dimaksud dengan musyabbah bil mudhaf adalah mattasala bihi syai'un, apa yang bersambung dengannya sesuatu, min tamami ma'nahu, yang menyempurnakan maknanya. Min tamami ma'nahu maksudnya yang merupakan bagian daripada yang menyempurnakan maknanya.
apa yang bersambung dengannya, sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Tali'an itu tidak bisa sempurna maknanya, jadi tanpa disertai dengan jabalan. Sebagaimana sahibah tidak sempurna maknanya tanpa disertai dengan ilmin. Ya. Itu namanya syabbah bil mudhaf. Wa in kana ismuha mufradan, jikalau isim la itu mufrad. Mufrad di sini ma laisa mudhafan wala musyabbah bil mudhaf. Jikalau isimnya itu mufrad, bunya, maka dimabnikan, ditetapkan isimnya itu ala ma yunsabu bihi law kana mu'raban. Ditetapkan, dimabnikan isimnya itu sesuai dengan apa yang menjadi tanda nasabnya jikalau dia mu'rab. Mufrad, isim mufrad, tanda nasabnya adalah fathah. Jamak taksir, tanda nasabnya adalah fathah. Andai kata ini yang menjadi isim la itu isim mufrad, berarti mabniun alal fathi, dimabdikan atas fathah. Karena di saat dia mu'rab, di saat dia bisa berubah dengan amil, tanda nasabnya adalah fathah. Jamak taksir, jamak taksir, tanda nasabnya adalah fathah juga. Andai kata isimnya nanti isim tasniyah kalau nasab, tanda nasabnya ya. Jamak muzakkar salim, tanda nasabnya ya. Nah, itu namanya bunya ala ma yunsabu bihi law kana mu'raban. Dimabnikan terhadap apa yang menjadi tanda nasabnya jikalau dia itu mu'rab. Itu arti bebasnya supaya cepat dipahami. Kalau kita artikan sesuai dengan teksnya, dimabnikan atas apa yang dinasabkan dengannya jikalau dia mu'rab. Itu maknanya kalau sesuai dengan teks. Ala atas ma apa yang yunsabu, dinasabkan bihi dengannya law kana mu'raban, kalau mu'rab. Makanya saya artikan secara bebas, yaitu apabila isimnya mufrad maka dibabdikan isim la itu adalah dengan apa yang menjadi tanda nasabnya di saat dia mu'rab. Kalau dia misalnya isim mufrad jadi isimnya ya tanda nasabnya kan fathah, berarti mabniun alal fathi. Kalau jamak taksir, tanda nasabnya fathah juga. Jamak muannats salim, tanda nasabnya adalah kasrah, berarti mabniun ala kasrah. Gitu. Wa na'ni bil mufradi, yang kami maksudkan dengan mufrad huna di sini, wa fi babin nida'i, dan dalam bab nida, ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Apa yang tidak diidhafatkan dan tidak serupa dengan mudhaf yang diidhafatkan. Wa in kana musannan, sekalipun isimnya itu musanna atau majmu'an atau jama'. Fa in kana mufradan, jikalau isim la itu mufrad, isim mufrad, atau jam'in atau jam'a taksirin atau jama' taksir, bunya ilal fathi, maka isim la itu dimabnikan atas fathah. Kenapa? Karena isim mufrad dan jama' taksir tanda nasabnya adalah fathah. Tahu contohnya la rajula hadirun. La rajula. Isim la di sini adalah rajula. La rajula hadir. Wala rijala hadirun, jama' taksir. Mabniun 'alal fathi.
Wa in kana musannan, dan jikalau musanna au jam'a muzakkarin saliman atau jama' muzakkaris salim bunya 'alal ya'i, dimabnikan atas ya. Kenapa? Karena tanda fathah nasabnya adalah ya. Nau contohnya la rajulaini fid dari wala qaimina fisuqi. Rajulain tadi simtasnya, kalau qaimin jamak muzakkaris salim. Wa in kana jam'a muannatsis salim, dan jikalau jamak muannatsis salim jam'a muannatsin saliman jikalau jamak muannatsis salim bunya 'alal kasri, dimabnikan atas kasrah. Nau contohnya la muslimati hadirun, bigori tanwin kan, tanpa tanwin. La muslimati hadirun, hadiratun. Wa qad yubna 'alal fathi, dan kadang-kadang dimabnikan atas fathah. Kadang-kadang katanya. Kadang-kadang dimabnikan atas fathah. Kalau dimabnikan atas fathah bunyinya la muslimata. Kalau tadi kan mabni alal kasrah, tapi kadang-kadang dimabnikan atas fathah, berarti bunyinya la muslimata. Ya. Wa iza takarrarat la, apabila la-nya berulang-ulang, nau contohnya la haula wala quwwata, jaza fin nakiratil ula, boleh pada nakirah yang pertama al fathu war raf'u, fathah dan rafa. Ini banyak sekali aduknya. Bacaan-bacaannya. Wa iza takarrarat la, kalau la berulang-ulang, nahu la haula wala quwwata. Nilainya berulang-ulang, la haula wala quwwata. Jaza fin nakiratil ula, boleh pada nakirah yang pertama. La haula, ini nakirah pertama. Wala Coba kita lihat sekarang. Wa iza takarrat la, jikalau la-nya berulang-ulang, la haula wala quwata, jaza fil nakiratul ula, boleh pada nakirah yang pertama. Nakirah pertama di sini adalah haulanya. Boleh apa? Boleh al-fathu, fathah berarti la haula. Kemudian boleh warraf'u, rafa berarti la haulun. Boleh la haula, boleh la haulun. Ini kalau berulang-ulang la-nya. La haula wala quwwata. Boleh juga dibaca laha haulun. Ini boleh dibaca dua haulanya. Sekarang jadi permasalahan adalah yang kedua, nakirah yang kedua setelah la yang kedua, kuwatanya bagaimana harokatnya? Fa'im fatahtaha, jikalau engkau memfathahkan. Fa'im fatahtaha, jikalau engkau memfathahkan mana? Nakirah yang pertama, jaza fisaniyati, boleh pada yang kedua, salah satu aujuhin, tiga bentuk. Kalau haula ini dibaca fathah, ingat kalau fathah maksudnya satu harokatnya, la haula,
itu fathah maksudnya. Kalau nasab nanti harokatnya 2. Ya. Kalau mengatakan domah itu harokatnya 1. Kalau mengatakan ropa nanti berarti harokatnya 2. Kalau nakirah yang pertama dibaca fathah, nakirah yang kedua boleh dibaca 3. Berarti la haula. Ini dibaca fathah, ini 1 harokatnya. Di sini boleh dibaca 3. Wala pertama al-fathu, fathah. Kan salah satu aujuh. 3 bentuk, berarti la haula wala quwwata. Nah, ini yang biasa. La haula wala quwwata. Yang kedua boleh dibaca la nasab, la haula wala quwwatan. Kemudian yang ketiga adalah warrafu, boleh dibaca quwwatun. Ya, gitu. Ini syarat nahu, adik-adik ya. Ya, boleh dipraktikkan nanti, adik-adik itu, anunya itu. Ya. La haula wala quwwatun illa billah. Itu anunya itu. Ya. Kok santri Isan Center kok beda ya anunya. La haula wala quwwata illa billah. Ya itulah santri prinsip. Gitu. Baca dalam kitab Mutammimah halaman 117, baris kesekian dari atas dan baris kesekian dari bawah. Engkau akan menemukan jawabannya di sana. Ada. Mantap. Ini boleh 3 nih adanya. La haula wala quwata, la haula wala quwatun, la haula wala quwatan. Tantun. Nah, ini berarti tun. Ta fathah, tan nasab. Kalau nasab itu maksudnya mu'rab, dia artinya berubah dengan amil dan fathatain. Dalam bab ini nasab ya. Kayak tadi tolian. Ya, tolian fathatain kan. Kalau sahiba ilmin ndak fathatain karena idhofat kepada ilmin. Gitu. Ya, terus wa in rafa'tan nakiratal ula. Nah, kalau dirafa'kan nakirah yang pertama berarti la haulun. Nah ini la haulun. Nah bagaimana itu? Jaza fin nakiratis saniyati, boleh pada nakirah yang kedua wajhani, 2 wajah. Mana dia? Ar-rafu wal fathu, rafa dan fathah. Berarti la haulun wala quwwatun atau kuwata, fathah ya. Kalau fathah berarti 1 harokatnya. Ya. Terus wa in atafta, jikalau engkau mengatafkan alasmi la terhadap isim la, jikalau engkau mengatafkan kepada isim la. Ini mengatafkan kepada isim la. Walam tatakarrar la, dan tidak berulang-ulang la. Wajaba fathun nakiratil ula, wajib memfathahkan nakirah yang pertama. Wajaza fi nakiratis saniyati, dan boleh pada nakirah yang kedua ar-raf'u wan nasbu, rafa' dan nasab.
Nau la haula wa, nah ini la haula wa quwata. Coba diperhatikan. Jikalau mengatafkan kepada isim la haula, nah, wa, nah ini huruf ataf. Ingat, walam tatakarrar la-nya tidak berulang-ulang. Kalau tadi kan berulang-ulang, la haula wala quwata. Kalau ini enggak, la haula wa ku. Nah, gimana harokatnya tuh? Dilihat. Walam tatakarrar la, tidak berulang-ulang la. Wajaba fathun nakiratil ula, wajib memfathahkan nakirah yang pertama. Mana nakirah pertama? La haula. Wajib ini bunyinya la haula. Ya. Terus nakirah yang kedua bagaimana? Wajaza fin nakiratis saniyati, boleh pada nakirah yang kedua ar-raf'u wan nasbu, rafa' dan nasab. Berarti la haula wala quwwatun, rafa' dan nasab. Berarti wa quwwatan. Begitu adanya tuh. Tuntan. Ya. Banyak sekali ini anunya, adik-adik ya. Ya. Al-Quran 30 juz saja mampu dihafal, adik-adik ya. Hafal lagi hanya sekedar ini ya. Yang penting paham, adik-adik ya. Tidak apa-apa bingung, yang penting paham saja. Banyak sekali itu. Ya. Gampang dari itu, itu. Kalau la-nya berulang-ulang, maka nakirah pertama boleh dibaca dua. Boleh dibaca fathah dan boleh dibaca rafa. La haula boleh la haulun. Nah, gitu kan? Kalau dibaca fathah artinya harokatnya satu, haula. Kalau nakirah pertama haula dibaca fathah, nakirah kedua boleh dibaca tiga. Gitu kan? La haula, la haula wala quwwah. Nah ini boleh dibaca tiga. Boleh dibaca quwata fathah, boleh dibaca quwatan nasab, boleh dibaca quwatun. Nakirah yang kedua. Gitu. Kalau nakirah pertama dibaca rafa haulun, lila haulun. Nakirah kedua boleh dibaca dua, rafa dengan fathah. Berarti la haulun wala quwwatun wala quwwata. Itu pasangannya itu. Itu aja cara pemetaannya itu supaya agak mudah dihafal anunya. Kalau dibaca haula, maka kuatannya boleh tiga. Ta, tan, tun. Nah, itu. Ta, tan, tun. Ta, fathah. Tan, nasab. Tun, rafa. Kalau haula, nakirah pertama dibaca rafa, lun, la haulun, maka nakirah kedua jadi kuwata boleh dibaca dua, yaitu tun dan ta.
Nah, kalau diatapkan nanti kepada isim nakirah, isim la, akan tetapi tidak berulang-ulang lanya. Kalau tadi kan diatapkan lanya berulang-ulang, ini ndak. La haula wa. Gimana itu? Haulanya ta isim la wajib fathah, satu harokatnya la. Dan maktufnya itu yang diatapkan boleh dibaca dua, boleh dibaca tun kuwatun, rafa boleh dibaca nasab yaitu kuwatan. Itu dari anunya itu. Sekali lagi ndak apa-apa bingung, yang penting paham. Ya, begitu anunya deh. Kalau bingung berarti tandanya akan paham. Kalau masih bingung itu, tandanya akan paham. Karena mau berpikir udah itu bingung. Mana? Nah, itu mau berpikir itu. Yang tidak akan paham itu yang masa bodoh itu namanya. Yang penting udah ikut aja lah itu. Urusan paham nanti pas selesai prinsip. Kalau begini nih, tandanya gagal paham itu. Ya. Ini kalau diatapkan. Nah, sekarang kalau disifatkan ada itu. Wa iza nu'ita, apabila disifatkan ismula, isimla. Isimlah mau disifatkan, didatangkan sifat binatin mufradin, dengan naat yang mufrad, berarti tidak idhofat dan tidak serupa dengan idhofat. Walam yapsil, dan tidak ada yang memisahkan bina bainan na'ti wal man'ut, atau tidak dipisahkan bainan na'ti wal man'ut, antara na'at dan man'ut, fasilun, oleh pemisah. Fasilun jadi fa'il dari lam yapsil. Lam yapsil fasilun bainan na'ti wal man'ut. Tidak ada yang memisahkan satu pemisah pun bainan na'ti wal man'ut, antara na'at dan man'ut. Nahu contohnya la rojula zori. Nah, ini bagaimana harokatnya? La rojula zoripa zori papan pun. Papan pun itu anunya. La zarifa jalisun, la rojula zarifa jalisun. Jaza fin na'ti, maka boleh pada naatnya al-fathu, berarti la rojula zarifa, ini jadi sifat. Terus boleh wan nasbu, la rojula zarifan. Warrafu boleh rafa, la rojula zarifun. Itu. Masa yang begini-gini sulit itu? Gampang ilmu nahwu itu kalau kita sudah paham itu. Itu kuncinya itu. Ya. Nah, kalau disifatkan isim la itu, tapi antara sifat dengan mausufnya itu tidak ada pemisah. La rojula. Dan sifatnya mufrad. La rojula zarif. Nah, sifat ini boleh dibaca di tiga. Boleh dibaca fathah berarti zarifah. Boleh dibaca nasab berarti zarifan. Boleh dibaca rafa berarti zarifun. Gitu ya. Kenapa? Karena sifatnya mufrad. Ini satu kata kan?
tidak idhofat dan tidak serupa dengan idhofat. Yang kedua, antara sifat dengan mausuf, antara rajula dengan zarif, lam yatsil bainahuma fasil. Tidak ada satu pemisah yang memisahkannya. Fa in fasala bainan na'ti wal man'uti fasilun. Nah, ini sekarang. Jikalau antara na'at dan man'ut itu fasala fasilun, dipisah oleh pemisah, au kana na'tu ghairu mufradin, atau na'atnya itu bukan mufrad. Bisa jadi mudhaf, bisa jadi serupa dengan mudhaf. Nah, bagaimana itu? Jazar raf'u wan nasbu faqat. Boleh nasab dan rafa' saja. Berarti fathah tidak ada. Misalnya ya, la ra jula, la rajula, au la rajula, jalisun zarifun, la rajula jalisun. Ini rajula dipisah dengan sifatnya oleh apa? Oleh jalisun. La rajula jalisun. Nah, ini jadi sifat. Boleh zarifun rafa, boleh zarifan nasab. Kenapa ini? Karena sifatnya mufrad, akan tetapi terpisah antara sifat dengan mausufnya. Sifatnya zarif dipisah oleh khobarnya, yakni jalis. Isimnya rajula. Boleh dibaca dua. Itu pisah antara isim la dengan sifatnya. Yang memisahkan di sini jalisun itu sebagai khobar daripada la. Atau sifatnya itu ghairu mufrad, musyabbah bil mudhaf, ghairu mufrad. Mana contohnya? La rajula tali'an boleh, wa tali'un jabalan. Boleh dua kan? La rajula. Sifatnya sekarang musyabbah bil mudhaf. Boleh dua kan? Boleh nasab, boleh tali'an atau tali'un jabalan. Gitu. Ini kalau disifatkan, ada itu. Kalau disifatkan. Tapi sifatnya itu tidak mufrad. Ini musyabbah bil mudhaf, atau mufrad tapi terpisah. Ya. Berarti kesimpulannya di sini adalah ya, la haula wala quwwata illa billah. Ini banyak sekali kan adanya. Ya. Kalau la itu berulang-ulang, maka isim la yang pertama, nakirah yang pertama gitu, boleh dibaca dua. Boleh dibaca la haula, boleh dibaca la haulun. Berarti boleh dibaca fathah, boleh dibaca rafa. Ya. Di saat dibaca haula atau fathah, maka nakirah yang kedua boleh dibaca tiga. Boleh dibaca fathah, berarti la haula wala
quwwata. Boleh dibaca nasab, berarti la haula wala quwwatan. Boleh dibaca rofa, berarti la haula wala quwwatun. Ya. Kalau isim la dibaca rofa, la haulun, maka nakirah yang kedua boleh dibaca dua. Boleh dibaca rofa, la haulun wala quwwatun. Boleh dibaca fathah, la haulun wala quwwata. Ya, ini ingat la-nya berulang-ulang. Di saat la-nya tidak berulang-ulang, kalau la-nya tidak berulang-ulang, ya, maka nakirah pertama wajib dibaca fathah, la haula. Nakirah kedua boleh dibaca dua, boleh wa quwwatun, boleh wa quwwatan. Tun dengan tan. Di saat disifatkan, sekarang disifatkan, kalau sifatnya itu mufrad dan tidak terpisah antara sifat dengan mausuf, antara isim la dengan sifatnya, maka boleh sifatnya dibaca tiga. Boleh fathah, la rajula zarifa. Boleh nasab, la rajula zarifan. Boleh rofa, la rajula zarifun. Ini mufrad dan tidak terpisah. Ya. Kalau di saat terpisah antara sifat dengan mausufnya atau sifatnya itu ghairu mufrad, maka boleh sifat hanya dibaca dua, yaitu dibaca nasab dan rofa. Contohnya la rajula jalisun zarifun, itu terpisah oleh jalisun, boleh dibaca juga zarifan. Kalau sifatnya musyabbah bil mudhaf, maka juga sama, boleh dibaca rafa dan nasab. Berarti la rajula tali'an atau tali'un jabalan. Nah, itu udah kesimpulan anunya dari itu pembahasannya. Ya. Wa iza juhila khabarullah, apabila tidak diketahui khobarlah, mana khobarnya ini? Bingung misalnya, khobarnya tidak diketahui. Wajib zikruhu, wajib menyebutkannya. Kama masalna, sebagaimana yang telah kami contohkan. Wa kaqaulihi alaihi salatu wassalam, dan seperti sabda Rasulullah, la ahada aghyaru minallah. La ahada, tidak ada seorang pun aghyaru, yang lebih cemburu minallahi, daripada Allah. Ternyata Allah itu ada itu pencemburuan itu. Di saat Allah dipoligami, sebenarnya marahnya luar biasa itu. Cuma Allah itu penyabar, halim, santun. Kalau melihat banyaknya orang-orang yang mempoligami Allah, menganggap ada Tuhan selain Allah kan, apalagi tidak diakui, ya Allah, bagaimana sebenarnya marah. Kita aja bayangkan itu. Anda berjalan sama pasangan hidup Anda, baik yang sudah resmi maupun masih remang-remang. Siapa ini? Adanya itu enggak tahu, adanya itu. Ya Allah Rabbi itu. Bagaimana perasaan kita? Jadi mungkin hati kita itu hancur berkeping-keping itu.
langsung udah pulang-pulang nasi itu kelihatan kuning itu, atau hitam mungkin kelihatannya nasi itu. Udah selera makan itu langsung hilang dan kenyang langsung itu. Kenyang dengan pikiran, kenyang dengan perasaan. Marah sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu di saat tidak diakui sebagai Tuhan, atau di saat diakui sebagai Tuhan tapi dianggap ada Tuhan lain selain Allah. Dibanding-bandingkan lagi Allah itu dengan ciptaannya, gimana ndak murka itu sebenarnya itu. Marah ya, cuma Allah itu maha penahan marah. Itu. Fa iza ulima khabaruhu, apabila khabarnya diketahui, fal aksaru hasbu, maka yang paling banyak hasbu, membuang khabar. Nah, contohnya fala fauta. Mana isim la? Fauta, mana khabarnya? Dibuang. Mana dia? Lahu. Wala daira. Ai la daira alaina. Alainanya dibuang. Wala haula wala quwata. Mana khabarnya? Dibuang lana. Kalau kira-kira udah diketahui ya, gampang diketahui khabarnya, dibuang gitu, lebih banyak dibuang. Tapi kalau tadi la hada, tidak ada salah seorang apa gitu, la hada, ini kan bingung orang kalau tidak disebut khabarnya. Gitu. Kalau kira-kira tidak disebut khabarnya tapi gampang untuk diketahui, dibuang aja itu. Ya. Wa in dakhulat la ala ma'rifatin, jikalau la masuk kepada isim ma'rifat. Ala ma'rifatin, la masuk kepada isim ma'rifat. Au fassala bainaha wa baina ismiha fasilun. Atau fassala fasilun, dipisah oleh pemisah bainaha, antara la wa baina ismiha dan isimnya. Masuk kepada isim ma'rifat atau terpisah antara la dengan isimnya, wajib ihmaluha, wajib untuk ihmal, tidak mengamalkannya. Wajib raf'u ma ba'daha, dan wajib untuk meropakan apa yang setelahnya. Jadi apa dia diropakan? Ala annahu mubtada'un, karena dia itu menjadi mubtada, wa khabarun, dan khabar. Wa wajabat tikraru la, dan wajib untuk mengulang-ulang la. Nau la zaitun fid dari wala amrun. Zaidun kan ma'rifat, itu. La masuk kepada si ma'rifat. Wala fid dari rajulun, ini terpisah ini antara la dengan isimnya oleh fid dari, berarti la fid dari rajulun walam ra'atun, ya gitu harokatnya ya.